Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, setelah putusan cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven dibacakan, bukan semakin mereda permasalahan mereka, tetapi semakin hari semakin meruncing. Bahkan kini telah melibatkan begitu banyak orang, melibatkan begitu banyak ahli, dan juga ada institusi lain yang dilibatkan. Teman-teman, perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven adalah sesuatu yang sangat kontroversi. Kenapa? Tentu saja karena satu Indonesia tahu semuanya. Mengapa demikian? Ya, selain Baim Wong dan Paula Verhoeven adalah public figure, namun bukan hanya itu saja. Permasalahan campur tangan orang lain dan penggiringan opini begitu nampak jelas di berbagai media. Perceraian itu sudah biasa. Sudah biasa. Kenapa? Karena banyak yang sudah mengalami, banyak yang sudah melakukan. Namun yang luar biasa adalah ketika disebutkan kalimat Paula Verhoeven sebagai istri yang durhaka. Inilah yang membuat Paula Verhoeven sehingga melaporkan ke Komisi Yudisial terkait dengan perilaku hakim yang mengungkapkan ini, dan juga melaporkan ke Bawas MA, Badan Pengawas Mahkamah Agung, terkait apa yang menjadi putusan hakim, yaitu adanya kata-kata atau kalimat Paula Verhoeven sebagai istri yang durhaka. Kemarin ya ada seorang ahli, seorang pakar hukum keluarga yang mengatakan nuzus itu bukan berarti durhaka. Tetapi durhaka sudah pasti nuzus. Dan itu sebenarnya tamparan keras buat pihak Baim Wong. Karena sang pengacara selalu mengatakan istri yang nuzus, artinya istri yang durhaka. Padahal itu salah pemahamannya. Teman-teman, saya ingin membacakan terlebih dahulu beberapa hal ya terkait dengan kewajiban suami. Berikut ini adalah kewajiban dan hak suami kepada istri sesuai dengan ajaran Islam. 1. Mahar. Mahar atau mas kawin merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hal ini agar sang istri merasa senang dan ridho terhadap kepemimpinan sang suami selama berumah tangga. Oke, langsung kita bahas ya. Ini satu adalah mahar. Jadi kalau menikah ada maharnya, artinya apa? Suami jelas menghormati istrinya. Oke. Yang kedua, memberi nafkah. Suami juga wajib memberikan nafkah untuk keluarganya secara ikhlas. Sebagai pemimpin rumah tangga, suami harus benar-benar serius memperhatikan sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anaknya. Ya, memberikan nafkah lahir batin, sandang, papan, pangan. Itu juga kewajiban sebagai seorang suami. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah.
Masih banyak yang menganggap kalau istrilah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal suami juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus hal tersebut. Sebab suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang baik. Jika keduanya saling membantu, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, tentu akan lebih cepat selesai. Nah, jangan lupa teman-teman, membantu pekerjaan rumah juga kewajiban suami. 4. Mengajarkan tentang agama. Sebagai sosok pemimpin keluarga, suami juga wajib mengajarkan istrinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ya, ini ya, ada kewajiban untuk mengajarkan tentang agama. Ya kan, tentang perilaku, tentang sikap dan sebagainya juga diajarkan oleh suami kepada istrinya. Itu wajib. Yang keenam, bersikap adil. Mengutip buku Hak dan Kewajiban Suami Istri, panduan lengkap mewujudkan keluarga Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan bahwa suami juga harus bersikap adil terhadap istri. Artinya apabila suami memiliki istri, maka dia berkewajiban untuk adil. Adil untuk membagi waktu dan sebagainya. 6. Tulus mencintai istri. Istri tentu akan senang jika sang suami mencintainya secara tulus, bukan karena harta, rupa ataupun nasabnya. Manusia bisa mencontoh sikap Rasulullah SAW yang senantiasa mencintai istrinya. 7. Menasihati istri dengan cara yang baik. Manusia tak pernah lepas dari namanya kesalahan. Begitupun juga istri. Jika suatu saat istri melakukan kesalahan, baik besar maupun kecil, sebaiknya suami hendak bersabar. Selain itu, jangan lupa memberikan nasihat kepada istri agar tidak melakukan kesalahan serupa. Hal ini dilakukan supaya istri tidak larut dalam kesedihan dan semakin merasa bersalah atas perbuatannya. Yang 7 ya, diingat yang nomor 7 ya. Yaitu menasihati istri dengan cara yang baik. 8. Perilaku baik. Belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi. Untuk mencegah perilaku tersebut, baik suami ataupun istri wajib menjaga perilakunya sebaik-baiknya. Janganlah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak. Ini artinya dari ayat ini ya teman-teman ya. Yang ke-9, menggauli istrinya. Ya, itu kewajiban ya teman-teman ya, menggauli istrinya. 10. Hindari hal-hal yang memicu konflik. Ketika dalam rumah tangga seringkali sulit dikontrol. Memang hubungan tak selalu tentram dan penuh kasih sayang. Terkadang ada suatu momen di mana terjadi perdebatan antara suami istri. Mengutip buku Psikolog Keluarga karya Ulfiyah, setidaknya ada 9 penyebab dalam konflik keluarga, yaitu komunikasi yang tidak baik, konflik orang tua dan anak, masalah ekonomi, perasaan cemburu, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan orang tua, dan lain-lain. Oke ya teman-teman ya, ini ada 10 ya teman-teman ya, kewajiban suami kepada istrinya. Ini maksudnya adalah, ini yang baru-baru nikah nih, ingat ya, selain ada nafsu dan sebagainya, itu juga ada kewajiban. Ya, kewajiban itu maksudnya ya harus dijalankan oleh sang suami. Bagaimana dengan Mbak Impong terhadap Paula Verhoeven? Ya silakan disesuaikan. Apakah dari 10 yang tadi ini sudah masuk? Salah satu contoh adalah memberikan nasihat kepada istri dengan cara-cara yang baik. Dan teman-teman, saya kaget ya ketika ada
ada percakapan, rekaman percakapan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ketika Baim Wong menemukan chat ya yang menurut Baim Wong itu tidak wajar. Oke. Tapi apakah benar? Apakah benar gitu maksud saya? Apakah benar bahwa Baim Wong sudah merencanakan dengan merekam semua ini sehingga kemudian hari dijadikan sebagai senjata ya seperti sekarang ini? Mari kita simak percakapan dalam rekaman tersebut berikut ini. Mana mungkin orang salah ngaku nggak ada di mana-mana. Tadi di depan aku aja bohong, berkali-kali bohong. Aku tuh belajar sama dia tuh kayak gimana jadi leader yang baik, yang kayak gitu-gitu. Bohong, ngapain bohong nih? Aku minta maaf, aku pikir kamu nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Sayang. Aku mau cerai sama kamu. Sayang jangan. Iya. Maafin aku ya. Aku udah gak Jangan bisa. Emosi sayang. Aku gak mana ada aku emosi. Enggak emosi aku. Sayang jangan emosi. Iya. Ini talak jangan sayang. Aku mau cerai. Aku udah 3 kali ngomong. Sayang. Iya. Aku udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maafin aku ya. Aku udah ngomong 3 kali. Maafin aku. Aku gak bisa aku dibohongin. Iya kan aku udah bilang waktu dulu. Jangan pernah bohongin aku. Ya. Ya. Maafin aku ya. Iya, aku juga maafin aku. Kamu udah bohong hari ini. Aku kaget sih. Ya apa yang perlu dipertahankan lagi? Tapi aku gak ada masalah. Iya, tapi tetap kamu bohong sama aku. Salah itu, nggak boleh. Aku kan udah minta maaf sayang. Iya, tapi nggak boleh. Aku nggak perlu tahu kamu ngapain sama dia, nggak ada apa-apa tuh gimana. Kamu udah bohong. Nah, itu nggak boleh. Iya. Aku tadi udah ngomong cerai 3 kali. Sayang. Udah nggak mungkin ditarik, udah ditulis. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku tadi udah ngomong Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Aku nggak mau gegabah juga. Bismillah itu supaya kamu ngerti. Aku tidak dalam kondisi yang emosi. Aku tenang. Dan semua itu karena Allah. Insya Allah. Karena aku udah berusaha lama banget. Sampai terakhir kita harus udahan. Aku masih kasih kesempatan lagi. Sayang aku minta maaf. Iya. Cuma aku menyesal banget. Udah. Enggak udah. Iya aku tahu. Cuma maksud aku. Aku kaget banget kamu. Udah. Iya tapi aku udah ngomong Bismillah. Iya. Aku udah. Karena ini sebenarnya kamu kan udah tahu kita di sini itu kan udah pernah pisah rumah. Udah pisah rumah. Habis itu juga aku di sini karena kasihan sama kamu, ya aku coba lagi ternyata hari ini. Iya. Tapi aku benar-benar niat dari hati aku benar-benar cuma minta dia. Ngerti, tapi kamu udah bohong. Iya. Tapi aku nggak ada apa-apa sama dia sayang. Aku nggak tahu, tapi ngapain kok nggak ada apa-apa, ngapain bohong? Enggak, karena kamu kan tidak suka. Aku pikir nggak suka sama dia. Ya, cerita itu akan ada. Cerita itu akan ada kok, beneran deh. Cerita itu akan selalu ada. Tapi yang di depan kita, yang depan aku, ya kamu itu bohong. Kamu bohong, alasan kamu tidak kuat. Kenapa kamu harus bohong? Itu nggak kuat menurut aku. Dan baru kok berapa menit semuanya. Berapa menit
terakhir kapan ketemu sama Niko? Sebelum lebaran itu udah bohong. Tanya lagi bener. Iya. Tapi emang sebelum lebaran aku nggak pernah ketemu Niko. WhatsApp kapan terakhir aku nanya? Udah lama banget. Enggak. Kamu udah bohong berkali-kali. Sampai aku jederin tadi, mana WhatsApp kamu sama Niko, aku mau lihat. Yang keluar begitu. Sekarang itu tanggal apa sekarang 20 ya, 20, 21 itu tanggal 14. Itu baru. Habis itu sebelum-sebelumnya tanggal 8, 7, 8 itu kamu intens. Kamu intens banget sama dia untuk komunikasi. Apa yang harus bohong? Dari waktu awal ketemu aja aku udah maafin. Ada nggak? WhatsAppnya ada nggak? Mana coba? Terakhir kapan? Yuk. Mana? Sini aku nyari. 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 Namanya siapa? Niko. Mana? Dia Niko. Ini 14 April. Mana? Ini 14 April. Kata kamu tadi udah lama banget. Udah lama banget. Maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang. Tuh udah lama nggak. Tuh. 14 April nih. 9 Nggak April. pernah ngubungin lagi. Ya itu pas. Kan tadi aku nanya terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya terakhir kapan. Tadi kan aku nanya berapa kali. Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru 14 April baru 4 hari yang lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku. Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak inget. Enggak, ini masih ini kok. Enggak kan umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, lu. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus lo. Kamu bohong terus lo sama aku lo. Mau gimana? Ini aku lagi baca semua ini. Aku sih nggak mau ke Nikonya ya. Dianya juga udah salah juga sih. Iya maaf saya. Enggak, kenapa? Bukan nggak ingat, ini bukan nggak ingat. Ngaco tiap saat ini. Kalau nggak ingat tuh lupa sekali. Kenapa harus bohong? Aku mau mengurangi, udah jarang. Enggak, ini. Kenapa harus bohong? Jangan muter-muter. Ya aku nggak inget tadi saya. Nggak mungkin, ini tiap hari tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan 89 atasnya dong dilihat sayang, aku udah jarang. No, nggak boleh gitu, nggak boleh. Kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah ke gap kamu. Kamu sudah ketangkep basah judulnya. Tuh, hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Gue lupa info lo nih, baru 2 hari kemarin tidur di rumah Vina, kan lo. Tapi emang aku udah jarang hubungan sama kan dia. Kan lo, di selatan info lo, kirim obat. Aku deg-degan lo, aku nggak pernah lo kamu gini. Ya udah deh lo sehatnya baik darling. Ini Niko yang ini nih. Ayo lo, aku nggak pernah lo ngecek-ngecek gini. Saya tidak tahu apakah ini benar Baim Wong atau Paula Verhoeven. Yang jelas dari suaranya nampaknya mereka berdua. Tetapi saya tidak bisa memastikan, ya, saya tidak bisa memastikan apakah benar atau tidak. Kalau benar berarti memang Baim Wong sengaja merekam istrinya. Nah, apakah ini wajar ketika kita sedang bercakap-cakap, sedang menasihati istri, sedang artinya sedang apa ya, sedang bercengkrama sekalipun, apakah wajar direkam dan kemudian disebarkan seperti ini? Kalau ini tersebar, saya yakin tidak lain dan tidak bukan ini adalah ulah dari Baim Wong. Ya, karena Baim Wong yang merekamnya. Untuk apa? Saya tidak tahu. Tujuannya apa? Saya tidak tahu. Ya, Baim Wong itu memiliki kemampuan untuk merekam, mengedit dan sebagainya. Tujuannya saya tidak tahu.
Yang jelas rekaman itu ada. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin membacakan hukum ya. Hukum ketika suami ya membuka aib istri. Berikut ini. Banyak orang mengatakan bahwa Mbak Imbong suka membuka aib istrinya. Ya, apapun itu, aib istrinya selalu dibuka. Sementara ada larangan untuk itu. Saya ingin membacakan untuk Anda. Hukum dan azab membuka aib pasangan dalam Islam. Rumah tangga yang tentram dan damai sudah pasti menjadi idaman setiap pasangan. Namun, dalam berumah tangga masalah atau konflik tidak terelakkan dan melibatkan kedua pasangan. Sebagai pasangan yang bijak, alangkah baik jika tidak mengumbar masalah rumah tangganya kepada orang lain. Sebab jika itu terjadi, masalah akan justru bertambah besar dan dapat melukai hati suami atau istri. Dan inilah larangan menceritakan aib pasangan. Bukan hanya istri yang menuntut untuk menjaga aib suami dan rumah tangganya. Seorang suami pun dituntut untuk bersikap demikian. Sebab tak ada orang yang ingin aibnya diketahui orang lain. Nah teman-teman, selain tudingan perselingkuhan, kemudian ada HIV, ya. Kemudian ada lagi trauma anak. Suka sekali muncul di permukaan. Aib kok diumbar? Iya, ini wajar. Ya, ini wajar kita pertanyakan. Padahal ada larangannya. Ya, bahkan Mbak Imbong mendukung ya sepertinya, mendukung pengacara untuk mengungkapkan aib-aib istrinya sendiri. Saya lanjut lagi ya. Sudah sepatutnya sebagai suami istri untuk saling menjaga dan menutupi aib pasangannya. Sebab saat seseorang suami atau istri membuka aib pasangannya, berarti sama saja dengan menelanjangi dirinya sendiri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, artinya mereka menjadi pakaian bagimu dan kamu juga menjadi pakaian bagi mereka. Tuh. Kemudian azab bagi penyebar aib pasangan. Di era modern seperti ini, tanpa kita sadari sangatlah mudah menceritakan aib pasangan sendiri. Salah satunya dengan cara menulis cerita di status sosial media tentang keburukan pasangannya. Jika sudah terlanjur mengumbar aib pasangan, maka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk segera menghentikannya. Yang harus dipahami bahwa hal tersebut tidak hanya membawa keburukan di dunia, melainkan kelak di hari kiamat. Bila seseorang membuka aib orang lain, maka Allah akan mengazab dengan membuka aibnya sendiri. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis di bawah ini. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membuka aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Selain itu, kita juga tidak diperbolehkan membuka aib diri sendiri. Bila dilakukan, maka kita tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disabdakan Nabi Muhammad. Setiap umatku akan memperoleh ampunan dari Allah kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang yang berbuat dosa di malam hari dan Allah menutup aibnya. Namun kemudian pada pagi harinya ia membuka aibnya sendiri. Orang tersebut mengatakan, "Wahai fulan,
Aku telah melakukan perbuatan buruk ini dan itu. Inilah yang dilarang, teman-teman. Jadi, teman-teman, membuka aib rumah tangga, membuka aib istri, itu dosa besar. Oke, teman-teman, ada beberapa rekaman, ya, beredar di berbagai media, sampai Baim Wong pun tega membuka aib istrinya yang katanya mengidap HIV. Dengan pernyataan tersebut akhirnya pengacara kondang, pengacara senior Hotman Paris pun menyampaikan statementnya, menyampaikan pernyataannya sebagai berikut. Halo para tukang gosip di medsos. Kalau benar seorang istri mengidap penyakit HIV, tentu harus dicek dulu, dicek ulang apakah suaminya juga mengidap HIV. Karena sebagai suami istri tentu sering campur baik kontak fisik maupun kontak lain-lain. Jadi sekali lagi, jangan hanya menggosipkan tentang si orang istri yang kena HIV. Justru sangat penting segera diperiksa. Suami juga harus segera diperiksa apakah benar dia mengidap HIV. Jangan-jangan dari siapa itu duluan? Apakah dari istri atau dari suami? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, karena suami istri satu rumah dan mungkin juga ada kontak fisik maupun kontak di ranjang maupun di mana-mana atau hubungan intim, kalau istri kena HIV, kemungkinan besar suami juga akan kena, kemungkinan besar. Jadi ada baiknya si suami segera mengecek kesehatannya ke dokter, cek ke lab untuk tidak membahayakan orang. Hotman Paris. Kalimat-kalimat sebenarnya yang tidak perlu disampaikan, ternyata ini diungkapkan oleh sang pengacara dari Baim Wong. Dan itu secara belak-belakan. Dan itu disampaikan di berbagai media. Salah satu contohnya. Satu-satu dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya tidak simpang siur, pada tanggal 16 April itu saya datang bersama Baim Wong bersama saudara-saudaranya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pertanyaannya kenapa saya datang? Ya, saya datang itu karena memang saya berkirim surat ke pengadilan. Pada tanggal 9 April 2025, saya mengajukan permohonan kepada majelis hakim supaya Baim Wong diperkenankan untuk mendengarkan secara langsung putusannya. Ingin hadir di dalam persidangan sebagaimana dalam suratnya. Ini surat saya. Ini secara supaya jangan sampai ada simpang siur, ada sesuatu yang tidak paham. Jadi saya berkirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya sebelum berkirim surat, Baim itu telepon saya, "Bang, bagaimana apakah boleh saya hadir di dalam mendengarkan putusan?" Sebagai kuasa hukum, saya ikhtiar berkirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada intinya itu seperti ini. Saya menginginkan kehadiran, jika diizinkan boleh hadir di pengadilan untuk mendengarkan secara langsung, karena menurut Baim ini adalah akhir dari sejarah perkawinannya. Jadi dia ingin mendengarkan secara langsung. Nah, dari surat ini saya mendapatkan jawaban dari Pengadilan Agama seperti ini. Pengadilan Agama pada tanggal 16 menyerahkan surat itu dan sekaligus surat ini. Dalam surat ini dikatakan bahwa apabila proses persidangan. Oke ya teman-teman ya, kita sudah mendengarkan semua tadi.
Saya tidak ingin mencampuri terlalu dalam urusan privat mereka. Namun yang pasti, dari merekam percakapan suami istri berarti ada niat. Niat yang pertama adalah niat membongkar aib pasangannya. Dan ini serius. Merekam sendiri, kemudian saat ini Baim Bong mengunggah ataupun mengeluarkan rekaman tersebut. Ini adalah rangkaian perjalanan rumah tangga mereka. Tetapi Baim Bong tidak menjaga itu, justru menjadikan itu sebagai senjata untuk menceraikan istrinya. Ya, banyak hal, apapun itu yang saya bilang tadi, sebagaimana yang saya bacakan, bahwa istrimu adalah pakaianmu. Ketika kau membuka pakaian istrimu, maka itu adalah aib. Nah, apakah ini mau berlanjut terus sampai kapan? Konflik ini dari awal, sampai akhir. Dari mengajukan gugatan cerai, sebelum mengajukan sampai sekarang ini belum juga mereda. Sebenarnya simpel saja. Sudahlah, Baim diam, Paula diam. Kalau Baim terus mengeluarkan statementnya, ya ini juga akan bereaksi. Biarkan Paula menuntut haknya sebagai seorang wanita. Paula saat ini sedang berjuang untuk, ya ini juga pelajaran bagi kita semua, untuk menggugat adanya kalimat istri yang durhaka. Karena itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Baru kali ini seorang wanita, ya seorang perempuan, seorang ibu menyandang sebagai istri yang durhaka. Mungkin kalau ada kalimat-kalimat yang lain yang lebih halus, mungkin Paula juga terima. Misalnya istri yang tidak setia, mungkin diterima. Tapi begitu kalimatnya adalah istri yang durhaka, inilah masalahnya. Nah sekarang Baim Bong berikan kesempatan Paula untuk membuktikan. Baim Bong diam, nggak usah lah mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, komentar ini, komentar itu, termasuk sang pengacara, biar nggak semakin ramai di media. Tapi ya saya tidak tahu kalau memang itu tujuannya, ya saya tidak tahu. Ini hanya saran agar apa? Meredam apa yang sudah terjadi saat ini. Itu sih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.